ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan seseorang di dalam dunia ini tergantung kehidupan hatinya. Karena seorang hamba di dunia berjalan menuju Allah melalui hati, bukan kaki. Kendaraan kita kepada Allah hanya dengan hati. Semakin hati kita kuat, selamat, bersih, murni, tulus kepada Allah, semakin perjalanan kita akan cepat dan kena selamat sampai masuk surga. Dan perbedaan antara kita dan para salafus salih, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka sangat memperhatikan hati dan jiwa. Sedangkan kita sangat memperhatikan amalan yang secara zahir. Oleh kerana itu jarak antara kita dan mereka sangat jauh, sangat jauh. Contoh yang saya tidak lupa contoh ini sama sekali. Salah satu orang di masa sakaran, dia merasa tidak ada amalan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kecuali dia melakukannya. Lalu dia cerita kepada dirinya, tidak ada amalan yang kurang. Artinya saya sudah jadi seperti para sahabat Nabi. Apa perbedaan saya antara saya dan mereka? 5 waktu saya salat dalam jamaah, hadir takbiratul ihram, puasa, nafilah dan fardu, alhamdulillah, zikir setiap waktu, alhamdulillah, dakwah kepada Allah, alhamdulillah, perjuangan untuk apapun dalam kebaikan, alhamdulillah. Lalu dia melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya. Nabi minta tolong dari beliau agar beliau menghentikan truk menghadapi Rasulullah SAW. Lalu Nabi bersabda kepadanya, ayolah, hentikanlah truk tersebut. Truk datang ke arah Nabi cepat. Lalu seorang itu sibuk mau menambil batu atau apapun supaya buat di hadapan truk. Sedangkan truk sudah dekat sekali. Lalu Nabi berisyarat kepada salah satu sahabatnya yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang sahabat itu tidak berfikir, langsung datang tidur di hadapan mobil. Bayangkan, jarak jauh sekali ikhwani. Oleh kerana itu, syariat sangat memperhatikan masalah hati. Sangat memperhatikan. Contoh, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan penuhilah seruan Rasulnya apabila beliau menyuruh kalian kepada perkara yang dengannya memberikan hidupan kepada kalian.
kehidupan untuk apa? Untuk tubuh atau untuk hati? Ujung ayat menjelaskan untuk hati. Kata Allah, wa'lamu, ini ancaman dari Allah, ketahuilah bahwasannya Allah itu membatasi antara seorang hamba dan hatinya. Apa guna ancaman ini? Guna ancaman jika engkau mengetahui mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, dan engkau tidak menyembuh kian halal, kian wajib, kian hak, maka ada waktu engkau tidak mampu sama sekali. Engkau berharap tapi tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena Allah sudah membatasi antara engkau dan hatimu. Faham ikhwani? Karena semua kekuatan dasarnya dari hati. Semua kebaikan dasarnya dari hati. Dan antara manhaj ahli sunnah wal jamaah, iman itu ada i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Ada ucapan dengan lidah, ada perbuatan anggota-anggota badan. Iman itu mulai dasarnya dari hati. Dan harus terus menerus apa? Melalui ucapan, kemudian perbuatan. Ini buktikan bahwasannya ada iman di dalam hati seorang hamba. Ini iman di mazhab al-sunnah wal jamaah. Artinya jika hati ini tidak ada kekuatan di dalamnya, maka engkau tidak mampu qiyamul lail. Sedang engkau mengetahui qiyamul lail ini sunnah yang sangat penting, tapi tidak mampu. Engkau sudah mempelajari tentang halal dan haram, masalah keuangan, tapi engkau tidak bisa mencegah dirimu dari yang haram. Kenapa? Karena hati engkau belum kuat. Dan seterusnya. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak melihat kepada rupa atau harta-harta kalian, tetapi Allah hanya melihat kepada hati dan amalan kalian. Jika Allah Azza wa Jalla sangat memperhatikan mana apa yang di dalam hati engkau, syaitan juga sangat memperhatikan hati engkau. Sangat memperhatikan hati engkau. Tujuan utama bagi syaitan bagaimana merusakkan hati engkau, jiwa engkau. Bagaimana menguasai hati dan jiwa engkau. Oleh kerana itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal halala bayyin wal harama bayyin. Sungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, tapi antara keduanya ada jarak abu-abu, tidak jelas bagi banyak manusia. Oleh kerana itu di ujung hadis ini Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh seorang hamba ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, jika segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh badan. Jika rusak, rusaklah seluruh badan. Kenapa Nabi SAW menggabungkan antara masalah hati dan masalah syubhat? Kerana yang menjadi engkau kuat untuk hanya menyembuhkan yang halal, meninggalkan yang haram, dan untuk mencegah diri dari apa yang syubhat, hati jika kuat. Kerana hati ini seperti apa? Raja bagi tubuh. Artinya ikhwani, keutamaan syariat ini dirangkas dalam apa? Masalah hati. Sangat penting. Bahkan pada hari kiamat tidak ada satu amalan pun berguna kecuali jika hati sudah selamat. Salat tidak berguna bagimu, puasa tidak berguna bagimu, faham? Haji tidak berguna bagimu, bahkan jihad fi sabilillah tidak berguna bagimu, menuntut ilmu tidak berguna bagimu, hafal Al-Quran tidak berguna bagimu. Bayangkan ini bagus. Tidak ada amalan pun baik atau tidak baik akan berguna bagimu pada hari kiamat kecuali jika hatimu selamat. Jika hatimu selamat, maka tidak ada kesalahan pun akan membahayakanmu, dan seluruh kebaikan pun
akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ini bahaya sekali. Wallahi ini bahaya sekali. Jika hati selamat, tidak ada amalan buruk pun akan membahayakanmu. Jika hati ini selamat, semua amalan baik akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Salah ini bahaya sekali, ikhwan. Wallahi bahaya sekali. Demi Allah, jika aku mentadabburi masalah ini, subhanallah, aku hanya tunduk kepada Allah, meminta, ya Allah, bersihkanlah hatiku ya Allah, murnikanlah hatiku ya Allah. Faham? Ini masalah bukan biasa. Semua amalan dasarnya masalah hati, melalui hati, ikhwan. Okey? Tayyib. Jika begitu, kata Allah Azza wa Jal, taslida Ibrahim alaihi salam, Rabbi la tukhzini yawma yab'athun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari yang engkau membangkitkan manusia. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang mana harta mereka, anak-anak mereka tidak akan berguna bagi mereka. Bayangkan, harta yang mereka sudah membiarkan sebagai sedekah, anak-anak yang mereka menwakafkan untuk Allah. Kerana di sini secara mutlak artinya baik anak ini akan saleh atau tidak saleh, baik harta ini digunakan untuk Allah atau tidak, secara mutlak. Jika kita membawa ini atas kebaikan, tidak akan berguna bagimu kecuali jika hati engkau berselamat. Jika engkau apa? Hati engkau akan selamat. Soal di sini, ikhwani, apa jenis hati? Sebelum kita cerita tentang bagaimana kita dapat selamat dunia dan akhirat, hati ini ada 3 jenis. Yang pertama, hati yang mati, telah terkunci, ada belenggu. Sudah Allah menunci hati ini, tidak ada kebaikan pun bisa masuk. Hati yang mati, tidak ada cahaya ilmu, tidak ada cahaya tauhid, tidak ada cahaya iman, hanya kegelapan dosa dan maksiat dan syirik dan kufur dan nifaq. Jika ada nasihat, tidak bisa masuk sama sekali. Kerana hati ini sudah menunci hati, wal'iyadzubillah, sudah mati. Tidak ada cahaya sama sekali dalamnya. Oleh kerana itu, ikhwani, syaitan sudah istirahat meletakkan senjatanya. Tidak perlu ganggu hati ini, kerana hati ini sudah menjadi tentara untuk syaitan. Bahkan ini tempat tinggal untuk syaitan, wal'iyadzubillah. Sudah istirahat. Ini hati orang kafir dan munafik. Yang kedua, hati yang sakit. Ada cahaya tauhid, ada juga kegelapan maksiat. Terkadang dia beribadah, terkadang dia bermaksiat, wal'iyadzubillah. Dan jika saya di sini berkata maksiat, janganlah engkau meremehkan maksiat sedikit pun. Kerana boleh jadi maksiat yang sangat-sangat halus di mata engkau, tetapi di sisi Allah sangat besar sekali. Bahkan salah satu ucapan yang sangat sedikit bisa membinjarakan seorang hamba di dalam neraka jahannam 70 tahun. Satu ucapan saja. Satu ucapan saja. Oleh kerana itu, jika aku berkata maksiat, jangan engkau berkata, oh maksiat, siapa di antara kita yang tidak pernah maksiat? Kita semuanya bermaksiat, kita semuanya tidak maksum. Tetapi ada maksiat sebagai zaliman kepada orang lain, ada maksiat lansan sebagai lansan kepada Allah Azza wa Jal, maka ini luar biasa ini. Ada seorang berkata kepada saudaranya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa engkau. Kata Allah, siapa yang bisa melakukan lansan kepadaku,
Aku mengampuni dosa engkau dan menghapuskan amalan engkau. Sudah selesai. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang perbuatan Allah. Tidak sama sekali. Subhanahu jalla jalaluh. Dan kita meyakini semua perbuatan Allah antara hikmah dan ilmu. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Tidak ada perbuatan bagi Allah yang keluar dari ilmu atau bijaksana Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu engkau harus tenang saja. Faham ikhwani? Lalu hati yang sakit, ada maksiat, ada taat. Maksiat dan taat ini berkelahi kerana tidak bisa dikumpulkan pada satu hati. Jika maksiat kuat akan mengeluarkan taat, akan menjatuhkan berlakunya di dalam apa? Kelalaian. Artinya hati ini akan dikuasai oleh syaitan, dirampas oleh iblis, wal'iyadzubillah. Yang menarahkan hati ini iblis, wal'iyadzubillah. Jika taat ini sangat kuat, maka akan menusir maksiat. Artinya dijaga oleh Allah, oleh malaikat Allah Jalla Jalaluh. Kata Allah, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat yang menjaga engkau. Faham? Yang menjaga engkau dari sebelah kanan dan kiri, depan dan belakang. Mereka menjagamu dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Ini hati yang sakit. Lalu hati yang sakit, lisyaitanu fihi idbarun wa iqbal. Terkadang syaitan bisa masuk mengganggu, terkadang syaitan tidak bisa mendekati hati tersebut, akan terbakar karena ketaatan sangat kuat. Faham? Terkadang syaitan menguasai, terkadang syaitan diusir. Ini hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang selamat. Hati yang selamat sudah disedari oleh cahaya tauhid, iman. Dia bisa tunduk kepada syariat Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada basa-basi dalam kehidupan dunia bagi beliau. Beliau mengetahui kebenaran, beliau tidak menulis sedikit pun kepada ahli batil atau ahli hawa. Kerana dia tahu yang berikan keputusan perkara keadilan hanya Allah Jalla Jalaluh. Jika dia membaca firman Allah Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, maka dia menyembuh ke jalan yang hak saja. Tidak memilih kepada kebanyakan ahli batil. Tidak. Kerana dia tahu berturunan ini hanya dari Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan bagimu kecuali dengan bertulunan Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selamat. Jika dia memberi, kerana Allah. Jika dia menahan, kerana Allah. Jika dia bergerak, kerana Allah. Jika dia berlalu, kerana Allah. Jika dia memerani, kerana Allah. Mencintai, kerana Allah. Menyukai, kerana Allah. Membenci, kerana Allah. Semua kondisinya, semua kondisi, semua situasi, semua kegiatannya hanya untuk Allah dan dengan Allah dan kepada Allah. Ini hati yang selamat. Dia selamat dari syirik, selamat dari iri, selamat dari hasad, selamat dari kezaliman, selamat dari maksiyah, selamat dari kufur, selamat dari bid'ah, selamat dari semua keburukan. Sudah jadi selamat. Faham ikhwani? Ini jenis hati yang berada di dalam Al-Quran. Yang pertama qalbun mayit, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun salim, yang sudah dapat selamat dari Allah Jalla Jalaluh. Selamat dunia dan selamat akhirat. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, hati tidak akan dapat selamat kecuali dia sudah menjauhi 5 perkara. Hafallah 5 perkara ini. Kerana dengan 5 perkara ini segala amalan engkau akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Segala keburukan engkau akan dihapuskan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dengan 5 perkara ini. Kata Al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah, hati tidak akan selamat kecuali dia menjauhi 5 perkara.
Yang pertama, syirik yang berlawanan dengan tauhid. Yang kedua, bid'ah yang berlawanan dengan sunnah. Yang ketiga, kelalaian yang berlawanan dengan zikir. Yang keempat, syahwat nafsu yang berlawanan dengan perintah Allah. Yang kelima ikhwani, hawa nafsu yang berlawanan dengan ikhlas kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini 5 perkara. Yang pertama, syirik yang berlawanan dengan tauhid. Ketahuilah ikhwani, tidak ada dosa di sisi Allah lebih buruk daripada syirik. Dengan syirik Allah menghapuskan segala amalan kebaikan engkau. Dengan syirik seorang hamba itu akan kekal di dalam neraka jahannam. Dengan syirik Allah sudah mengharamkan bagi berlakunya surga Allah Azza wa Jalla. Dengan syirik Allah sudah menghalalkan darah dan harta dan kehormatan orang yang berbuat syirik dengan haknya. Kerana syirik Allah menutus para nabi, Allah menutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya, Allah menurunkan syariatnya. Kerana syirik. Faham ikhwani? Tidak ada kebaikan lebih agung di sisi Allah daripada tauhid. Kerana tauhid Allah menciptakan langit dan bumi. Kerana tauhid Allah menciptakan manusia dan jin. Kerana tauhid Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Kerana tauhid Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala kebaikan engkau, menghapuskan segala keburukan engkau. Kerana tauhid. Bayangkan ikhwan, kata Allah Azza wa Jal kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik." Bayangkan ini supaya engkau tahu tidak ada basa-basi dalam agama Islam. Walaupun kepada Rasulullah, walaupun kepada para nabi dan rasul, apalagi orang yang di belakang mereka, tidak ada sama sekali. Ada hitam, ada putih, tidak ada abu-abu ikhwani. Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami telah menwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, la in asyrakta, sekiranya engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, maka amalanlah engkau akan habus. Faham? Habuslah segala amal engkau. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau jadi akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya subhanallah. Wallahi ini sangat susah ikhwan. Ancaman ini kepada Rasulullah, ancaman ini kepada para nabi sebelumnya. Jika engkau menyekutukan Allah, maka habuslah segala amalan engkau. Faham? Bahkan Allah Azza wa Jalla telah sebut semua nabi dan rasul, hampir 17 nabi dan rasul. Kata Allah Azza wa Jalla setelah itu, la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka menyekutukan Allah, maka habuslah semua amalan mereka, sia-sia. Setelah Allah sebut 17 nabi, nama mereka Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Ismail, semua nabi, Allah berfirman, la in asyraku la yahbatanna anhum ma kanu ya'malun. Oleh kerana itu Nabi Ibrahim alaihi salam bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhilah aku dan anak-anak cucu aku untuk tidak menyembah berhala ya Allah. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala itu sudah menyesatkan banyak manusia. Banyak manusia. Yang masalah di sini, ada di antara kita berfikir bahwasannya syirik ini hanya ada berhala, mereka sujud dan rukuk. Tidak. Ini hanya salah satu bentuk kesyirikan. Ada banyak bentuk ikhwani, ada banyak gambaran.
Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dirhami wad dinari wal khamisah. Celakalah hamba, budak dinar, dirham, pakaian. Ta'isa wantakas. Celakalah mereka dan keadaan mereka sudah terbalik. Wa idza syika falantaqash. Apabila ada duri sudah masuk ke dalam tubuh mereka, apabila mereka sudah sakit, maka mereka tidak menyembuh. Ini doa keburukan dari Rasulullah kepada orang yang beribadah kepada apa? Harta dan pakaian. Ada orang beribadah kepada harta dan pakaian, ada banyak sekali. Ada yang lupa Allah untuk sibuk hanya untuk apa? Menumbulkan biti-biti harta. Akhirnya apa? Akhirnya mati. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Faham ikhwani? Oleh kerana itu Nabi Ibrahim takut atas dirinya, meminta kepada Allah agar Allah melindungi beliau dari menyembah berhala. Ini Nabi, ini Rasul. Allah menwahyukan kepadanya. Ini ayahnya seluruh Nabi dan Rasul. Kata Al-Imam Sya'bi, wa man ya'manu asyirku ba'daka ya Ibrahim. Siapa itu yang akan aman dari kesyirikan setelahmu wahai Ibrahim? Jika Ibrahim khawatir, apa lagi kita? Faham? Apa lagi kita ikhwani? Faham? Oleh kerana itu, jika Allah Azza wa Jal menurunkan firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amn. Mereka akan dapat keamanan dan mereka akan dapat petunjuk. Bayangkan ayat ini, wallahi ayat ini. Para sahabat tidak bisa duduk, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat sama sekali. Setelah ayat ini turun, kenapa? Kerana mereka faham ayat ini sesuai dengan secara zahir nas. Allazina amanu, orang yang sudah masuk Islam, walam yalbisu imanahum bizulm. Zulm di sini nakirah, bentuk nakirah di dalam konteks yang dinafikan. Artinya dia menunjukkan keumuman. Zulm di sini artinya apapun zulm. Yani ketika engkau sudah dengki kepada saudaramu, ini zulm, kezaliman. Jika engkau melewati saudaramu, tidak mengucap salam, ini kezaliman. Jika saudaramu mengucap salam, engkau tidak mengembalikan salam, ini kezaliman. Orang durhaka kepada orang tua, ini kezaliman. Orang meninggalkan salat, ini kezaliman. Siapa di antara kita lepas dari maksiat? Para sahabat ini tidak bisa duduk, tidak bisa. Anda bilang apa? Mereka sangat memperhatikan hati, bukan seperti kita. Kita sudah salat 5 waktu, alhamdulillah, aku tidur dengan istirahat. Istirahat apa ya akhi? Istirahat apa? Apakah engkau jamin salat ini diterima? Mana khusyuk dalam salat? Mana tuntukan hati untuk Allah Azza wa Jal? Apakah ini salat sesuai dengan keagungan Allah Jalla Jalaluh? Apakah ini hati? Engkau jika mati sakarat, engkau akan menemui Allah dengan hati ini. Ini masalah. Mereka tidak bisa duduk, tidak bisa istirahat sama sekali. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Apalagi menzalimi saudaranya. Artinya, kita tidak akan dapat aman dari azab Allah, dari siksa Allah, dunia dan akhirat. Dan kami tidak akan dapat petunjuk dunia dan akhirat. Bayangkan petunjuk ini salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan dunia. Karena dia yang sangat penting, tidak ada salat akan sah kecuali dalam setiap rakaat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Baca surat Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Supaya engkau tahu hidayah dari Allah ini nikmat Allah yang paling besar di dunia ini. Nikmat yang paling agung, tunjuk, bertunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang paling agung. Faham? Wallahi ya ikhwah, tidak ada nikmat lebih jauh daripada ini. Subhanallah. Lalu mereka, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan kezaliman? Artinya kita tidak dapat aman.
atau petunjuk? Kata Nabi SAW, bukan yang kalian yang dimaksud dari ayat ini. Yang dimaksud dari ayat ini firman Allah atas lidah Luqman ketika Luqman berikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, maka kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Faham? Artinya perbuatan syirik ini kezaliman yang paling besar. Tidak ada satu kebaikan pun akan tetap di dalam buku catatanmu jika ada kesyirikan. Bahkan riya saja dengannya orang yang pertama kali masuk neraka jahannam. Mereka orang hafal Quran, orang alim, orang dermawan, orang mati syahid, tetapi sama semua amalan kebaikan ini sia-sia kerana hati belum selamat. Kerana mereka pamer kepada manusia. Wal'iyazubillah. Faham ikhwani? Kata Nabi SAW, hadis riwayat al-Imam Ahmad, barang siapa yang menemui Allah namun dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk surga dan tidak ada kesalahannya yang bisa membahayakannya. Subhanallah. Wallahi hadis ini luar biasa. Tidak ada kesalahannya yang bisa membahayakannya jika dia mati atas tauhid. Tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Jika dia pernah, dia langsung bertaubat, langsung menghapuskan ini dengan taubat yang nasuh dan membelajar tauhid. Dan hadis yang sangat agung, hadisul butaqah. Tahu hadisul butaqah? Hadis kartu. Butaqah ini namanya kartu. Nabi SAW bersabda, Allah menyelamatkan seorang dari umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Dan Allah memberikannya 99 buku catatan. Lebarnya sejauh mata memandang. Faham? Ini jumlah buku catatan kita pada hari kiamat. Semoga Allah masukkan kita dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa kita diberi buku catatan ini sama sekali. Amin, amin ya Rabbal. Kenapa tidak berkata amin? Amin ya Rabb. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Ada merbati di sini? Mau merbati? Tadi kita makan merbati. Mantap sekali, Masya Allah. Tapi ini pertama kali saya makan merbati yang bakar. Kalau ciri khas Masr, tidak ada yang bakar ini. Oke? Tapi Masya Allah mantap. Enak sekali. Lemak bana. Taib. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah Azza menyelamatkan di hadapan semua makhluk seorang dari umatku dan Allah memberikannya 99 buku catatan. Lebarnya sejauh mata memandang. Lalu Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah ada sesuatu amalan yang engkau protes? Ini bukan amalan engkau? Tidak ya Rabb. Allah lagi bertanya, apakah engkau mempunyai uzur? Tidak ya Rabb. Allah lagi bertanya, apakah para penulisku telah menzalimimu? Tidak ya Rabb. Seorang hamba itu sudah meyakini dia akan masuk neraka. 9 buku catatan, 99 buku catatan. Berapa maksiat, berapa dosa. Lalu Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, tetapi engkau masih mempunyai satu kebaikan. Satu kebaikan. Di hadapan 99 buku catatan, apa yang dilakukan ini ya Rabb? Kata Allah kepadanya, engkau tidak dizalimi hari ini. Allah mengeluarkan dari satu sisi timbangan kebaikan, ada kartu yang dicatat di dalamnya La ilaha illallah. Artinya dia mati atas tauhid yang murni, tauhid yang sah. Tapi kerana dia manusia terjerumus dalam nafsu syahwat, ada banyak dosa dan maksiat, namun dia mati atas tauhid yang murni. Lalu seorang hamba itu, ya Rabb, ini satu kebaikan. Apa yang dilakukan di hadapan 99 buku catatan keburukan?
Lalu Allah Azza wa Jalla meletakkan kartu ini di dalam satu sisi timbangan kebaikan, lalu sudah semua timbangan keburukan menjadi sia-sia di hadapan satu sisi yang di dalamnya kartu yang tulis dalamnya la ilaha illallah. Kata Nabi, tidak ada satu amalan pun akan lebih berat daripada la ilaha illallah yang murni. Nabi Nuh alaihi salam, jika beliau dalam sakratul maut berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku akan mengisahkan kepada kalian sebuah wasiat. Aku memerintahkan kalian dua perintah dan aku melarang kalian dua larangan. Aku memerintahkan kalian untuk mengucap la ilaha illallah. Dan ketahuilah, sekiranya la ilaha illallah itu, sekiranya Allah menumbulkan 7 langit dan 7 bumi dan meletakkan ini di salah satu sisi timbangan, dan Allah meletakkan pada satu sisi yang lain hanya la ilaha illallah, akan menghancurkan sisi yang dalamnya 7 langit dan 7 bumi. Dan sekiranya 7 langit dan 7 bumi akan menjadi satu bentuk lingkaran, akan dibatahkan oleh la ilaha illallah. Tidak ada salah satu amalan pun lebih berat daripada tauhid yang murni, ikhwani. Oleh kerana itu kita tidak bisa bayangkan hafal ini. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana pahala dari ikhlas. Wallahi ya ikhwah, tidak bisa bayangkan sama sekali. Nabi bersabda, tidak ada seorang mukmin bersedekah walaupun setengah biji kurma dari harta yang baik, kecuali Allah memelihara sedekah ini sehingga pada hari qiyamah akan lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud ini hampir 9 kilo, faham? Tingginya hampir 600 meter. Di bawah bumi atau di dalam bumi, yani kalau dia 500 meter di atas, artinya di bawah bumi masalan 5 kali lipat. Faham? Berapa keberatan, faham? Gunung Uhud di dalam timbangan Allah. Kita tidak bisa bayangkan. Ini setengah biji kurma karena ikhlas. Karena ikhlas. Taib, kita dengar azan dan kita insyaAllah akan lanjut. Masih ada imbat berkara. Mungkin kita akan duduk mungkin sampai jam 9 atau 10. Antum setuju atau tidak? Ada protes? Yakin? Anak sudah lama tidak di sini, hampir 7 tahun yang lalu. Antum ingat? Atau antum semua baru di sini? Saya sudah lama di sini, belum ada masjid seperti ini, masih mungkin sedikit sekali belum ada bangunan bagus seperti ini, masya Allah. Faham? Semoga Allah memberkahi amalan antum, semoga Allah menerima amalan ini dari siapapun yang bisa berjalan untuk melakukan hal ini. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, kita dengar azan dan lanjut atau kita salat dulu? Iya, azan dulu, tapi kita lanjut setelah azan atau salat dulu? Lanjut. Okey, siap. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Speakernya nggak bagus, jadi mau pindah ke sini, jadi mau pasang tirai dulu. Kenapa salah? Mau pasang tirai. Kepada esok saya kami minta mohon maaf, kiranya Bapak maju sedikit yang berjalan karena itu masalah terkait. Jadi dari awal kajian ibu nggak dengar suara kajiannya, memang karena kita di sesi sendiri. Jadi sekali lagi kami minta maaf bahwa itu kalau bisa maju sedikit. Merasa sangat sulit sekali sound system di masjid ini. Saya berharap setiap ikhwah di sini sebelum keluar berusaha walaupun sedikit agar ikhwan kita bisa memperbaiki sound system atau beli sound system baru. Kalau di mata saya, kemudian kita bikin khutbah Jumat di jalan. Atau ada masjid kecil, kita misalnya ada khutbah Jumat, ada banyak orang, mungkin ribuan. Paham? Masjid hanya cukup untuk 50 orang saja. Lalu di hadapan masjid ada jalan besar. Kita beli atau sewa sound system luar biasa untuk khutbah Jumat ini. Artinya lebih utama daripada masjid. Sebelum kita fikir untuk bikin masjid, harus sound system akan bagus. Kenapa? Karena melalui sound system ini kita bisa menyampaikan kebenaran, dakwah, ceramah, menajar manusia tentang Allah dan Rasulnya. Jika mereka tidak faham, jika mereka tidak nyaman untuk duduk untuk dengar, faham? Maka sia-sia masjid ini. Karena masjid bukan hanya untuk ibadah ikhwani.
Kalau tidak ada masjid, kita bisa beribadah dalam jalan, kita salat jamaah di mana ke mana aja. Dan kita akan ambil pahala masjid. Tapi jika ada masjid, tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena sound system ini sangat tidak baik. Ini masalah. Wallahi ini masalah. Ana berharap ikhwan kita semua orang berusaha dengan sedikit, dan ini akan sebagai sedekah jariyah. Faham? Sebagai sedekah jariyah supaya kita ikhwan kita di sini bisa beli sound system yang bagus. Sebenarnya saya sakit sekali karena ana tidak dengar suara bagus. Dan saya khawatir sekali antum tidak nyaman untuk dengar masalah daurah ini. Faham? Karena itu mungkin suara saya tinggi, saya tidak sengaja. Kenapa? Karena tidak dengar sound system bagus. Faham? Oleh karena itu kita harus sangat memperhatikan masalah sound system. Sebelum ada keramik, sebelum ada cat, sebelum ada semuanya, alhamdulillah ada bangunan bisa lindungi kita dari hujan atau dari banasan, maka alhamdulillah ada seperti ini. Jangan engkau memperhatikan hal yang lain, yang utama sound system. Faham ikhwani? Sound system. Yang hal yang lain ini rangkaian berikut itu. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Dan saya memaafkan kepada ibu-ibu. Saya berharap ibu-ibu tidak marah sama suami-suami mereka di sini, tidak menutupi pintu di wajah mereka, karena sudah hampir 1 jam sudah sia-sia. Karena antum tidak berusaha untuk perbaiki sound system. Tayyib. Hati tidak akan selamat kecuali selamat dari 5 perkara. Yang pertama, syirik yang berlawanan dengan tauhid. Oleh karena itu, karena ini dasar setiap kebaikan, bundasi segala kebaikan ikhwani. Faham? Nabi SAW tinggal di Makkah 13 tahun hanya untuk bundasi ini. Tidak ada syariat, belum ada halal atau haram, belum ada khamr masih diminum, zina masih belum haram, ada banyak hal masih. Faham? Belum ada syariat, belum ada salat, belum ada puasa, belum ada haji. Tapi tauhid dan tauhid dan tauhid. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 tahun, 13 tahun. Setelah Nabi pindah ke Makkah, baru ada syariat dan tauhid. Tauhid belum diberhenti. Kalau engkau membaca semua surah-surah Makkiyah, semuanya tentang tauhid. Namun kalau surah-surah Madaniyah, faham? Semuanya ada syariat dan tauhid, syariat dan tauhid. Bahkan ketika ada salah satu ayat Allah memerintahkan untuk syariat, ujungnya ada tauhid. Setelahnya ada tauhid. Faham? Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, harus selamat dari bid'ah yang berlawanan dengan sunnah. Faham? Bid'ah yang berlawanan dengan sunnah. Jika tauhid ini arti asyhadu an la ilaha illallah. Jika sunnah ini arti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh sama sekali engkau mendahului pendapatmu, berkataanmu, perbuatanmu daripada berkataan atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah sunnah dan bid'ah ini masalah buat di dalam hati banyak orang. Sekarang ada arti karya, ada masalah. Faham? Dia seperti dengar sesuatu yang tidak boleh sama sekali kita. Ini ajaran Rasulullah. Setiap kali beliau naik mimbar, beliau menasihatkan, menwasiatkan sahabatnya di dalam khutbatul hajah, khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Dan petunjuk Nabi Muhammad tidak hanya apa? Dengan berkataan atau perbuatan. Akhlak harus sesuai dengan akhlak Rasulullah. Perbuatan harus sesuai dengan perbuatan Rasulullah. Berkataan harus sesuai dengan berkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Oleh karena itu, Nabi setiap kali naik mimbar berkata apa? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah bid'ah, perkara yang baru. Baru di sini di dalam agama. Bukan baru di dalam urusan duniawi. Hukum asal yang baru dalam urusan duniawi halal, mubah, dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Tapi hukum asal di dalam agama haram, tidak boleh sama sekali. Kecuali ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau meneladani perbuatannya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sama sekali engkau mendahului perkataan atau pendapat atau perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan kalian daripada perkataan Rasulullah, perbuatan kalian daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Setiap kali Rasulullah SAW bersabda, si buruk-buruk perkara adalah bid'ah, perkara yang baru. Dan setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini ikhwani, ini agama kita. Agama sudah murni, sudah sempurna. Kata Allah Azza wa Jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari itu sudah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jika kita ada sesuatu dalam agama sesuai dengan ajaran kita, sesuai dengan fahaman kita, sesuai dengan hadis-hadis yang dhaif atau palsu, ini musibah besar ikhwani. Ini musibah besar. Janganlah engkau fikir saya duduk di majlis ilmu, alhamdulillah sudah ada tematik seperti ini, ambil kajian, alhamdulillah saya sudah dapat selamat. Saya bisa membedakan antara mana yang bid'ah, mana bid'ah yang sunnah, antara halal dan haram, antara tauhid dan syirik. Tidak ikhwani, harus tetap buka kitab dari awal sampai akhir. Harus mencari mana-mana ulama rabbani, mana yang menundukkan nafasnya, menwakafkan hayatnya untuk Allah dan Rasulnya. Bukan hanya kita membaca salah satu buku atau salah satu kumpulan para ulama kemudian kita sampaikan. Ini bukan ilmu. Ini bukan ilmu ikhwani. Kata para ulama, al-ilmu adalah istihad. Orang yang bisa beristihad. Faham? Orang yang bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, bisa mengetahui mana pendapat yang sah, mana pendapat yang salah. Bisa mengikuti kebenaran di antara ribuan orang yang menyatakan kebatilan. Ini ilmu. Ilmu yang bisa membawakan engkau, menyelamatkan engkau dari kemurkaan Allah Azza wa Jal, dari neraka Allah Azza wa Jal. Ini ilmu ikhwani, ilmu yang bermanfaat. Faham? Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu perkara tidak sesuai dengan perintah kami, maka ini adalah tertolak. Tertolak. Walaupun ini ibadah di mata engkau, tapi bukan yang penting apa yang di mata engkau. Engkau hamba Allah, budaknya Allah. Tidak ada mata untuk saya. Tidak ada pendapat untuk saya. Aku siapa untuk ada pendapat? Faham ikhwani? Harus ibadah di mata syariat. Harus sesuai dengan perintah Allah, dalil yang sah, yang benar. Betapa banyak kita beribadah sesuai dengan hadis falsu dan hadis dhaif. Mohon maaf orang yang sudah naji. Orang melihat orang yang masih belum naji, orang mereka ini ahli bid'ah. Wallahi engkau terjerumus dalam banyak bid'ah. Dan ketika kita beriksa, wallahi engkau akan membunuh kita. Faham? Sesuai dengan ajaran ahli ilm. Tapi masalah terkadang kita suka yang engkau baik, alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah engkau sudah bisa salat, bisa puasa, bisa hadir majlis ilmu. Engkau baik sekali. Tapi kalau kita ingin beriksa keadaan kita, ada banyak tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama akhlak. Karena akhlak ini kapan nampak? Ketika ada khilafiyah. Baru nampak akhlak yang baik dari yang buruk. Bukan ketika ada nyaman, engkau menghormati saya juga saling menghormati engkau. Bukan ini akhlak. Akhlak jika aku khilaf sama engkau, bagaimana akhlak akan nampak? Al-Muzani ini tilmiz Al-Syafi'i. Tilmiz yang paling dekat. Ada dialog antara mereka berdua, lalu ada khilafiyah besar antara kedua. Lalu mereka berpisah dengan keadaan marah. Tiba-tiba di malam Syafi'i pergi. Syafi'i ini guru Al-Muzani, gurunya, bukan temannya. Lalu Syafi'i pergi kepada rumah Al-Muzani, menutup pintunya. Siapa? Muhammad ibn Idris Syafi'i. Oh, guru saya bersegera membuka pintu. Oh,
Kata Asy-Syafi'i, wahai Muzani, jika kita sudah sepakat mungkin hampir ribuan masalah dan kita berselisih dalam beberapa masalah, apakah ini mempengaruhi ikhwah kita? Kata Al-Muzani, demi Allah, aku tidak melihat orang akhlaknya lebih tinggi daripada Asy-Syafi'i. Masalah akhlak, ikhwani, bukan ini masalah dianzurkan. Masalah akhlak, faham? Ini salah satu rukun, faham? Allah utus para nabi, Nabi Muhammad, untuk menyempurnakan rukun ini, menyempurnakan, tidak membuat dasar-dasar. Terkadang engkau bermuamalah sama orang-orang, oh, mana akhlak? Tidak ada dasar akhlak sama sekali. Tidak ada kesetiaan, tidak ada ikhlas, tidak ada maafkan, tidak ada. Oh, ini apakah ini ajaran Islam? Akhirnya mereka berkata, alhamdulillah aku sudah hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari sunnah ke bid'ah? Hijrah dari akhlak yang baik ke akhlak yang buruk? Hijrah dari ketakutan kepada Allah kepada meninggikan nafsu syahwat? Akhlak apa? Hijrah apa, ikhwani? Faham? Oleh kerana itu masalah tauhid dan syirik, masalah sunnah dan bid'ah, ini masalah yang sangat halus. Terkadang syaitan menguasai hati. Akhirnya kita melihat perkara sesuai dengan apa? Arahan syaitan untuk kita, arahan hawa nafsu untuk kita. Wal'iyazubillah. Faham? Lalu akhlak yang baik, ini yang sangat utama untuk apa? Untuk masalah agama, ajaran, belajaran. Dan akhlak ini ada berapa tingkat? Akhlak bersama Allah dengan tauhid Allah Azza wa Jal. Akhlak bersama Rasulullah dengan mendahului sunnahnya, menagungkan sunnahnya, menagungkan sabdanya, menghabiskan umur kita untuk tahu apakah ini sah atau tidak, apakah hadis ini benar atau tidak. Karena kalau ada 5.000 hadis sahih, ada 20.000 hadis dhaif. Bayangkan, jika ada 5.000, seandainya ada 5.000 hadis sahih, ada lebih dari 20.000 hadis dhaif dan palsu. Dan kebanyakan hadis ini tersebar dari mulut ke mulut tanpa ada tahqiq, tanpa ada ahli hadis. Faham, ikhwani? Oleh kerana itu kita harus memahami masalah ini bagus. Masalah untuk saya berpegang teguh terhadap sunnah Nabi, ini bukan masalah biasa. Oleh kerana itu Nabi bersabda apa? Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Seandainya ada seorang di antara kalian akan hidup setelah aku, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Bayangkan ini, banyak perselisihan. Tapi kita lakukan apa ya Rasulullah? Ada banyak perselisihan. Dalam satu garis saja ada banyak perselisihan. Dalam satu manhaj saja ada banyak perselisihan. Ini wajar karena kita manusia. Kita manusia. Para sahabat ada perselisihan atau tidak? Banyak sekali. Para sahabat ada banyak perselisihan. Faham? Para malaikat ada perselisihan atau tidak? Malaikat yang dimaksum, mereka sudah ada khilaf atau tidak? Siapa yang tahu? Jawabnya, ada hadiah. Ada atau tidak? Ada, di mana? Ya salam. Ahsan, silakan. Ahsan. Jika ada orang membunuh 100 orang, lalu dia bertaubat, belum menamalkan sesuatu kebaikan, tapi sudah bertaubat, kemudian dia menghadapi kampung yang baik, yang saleh, dia meninggal dunia. Lalu datang malaikat azab, malaikat rahmat, mereka berselisih. Malaikat rahmat ini mencabut ruhnya, malaikat azab ini mencabut ruhnya. Lalu Allah menutus seorang malaikat supaya mereka apa? Menjadinya sebagai juru hakim antara keduanya. Faham? Berselisih para malaikat, para nabi berselisih. Siapa yang tahu? Ada para nabi berselisih. Ada hadiah lagi. Ada berselisih antara para nabi. Bahkan ada seorang nabi memukul orang nabi yang lain kerana berselisih. Saya baru tahu.
Nabi Harun sama Ahsan. Silakan, Pak. Panas sekali di sini. Harus ada air. Ada yang lain. Ada perselisihan antara kedua nabi yang lain. Seorang ayah, seorang anak. Keduanya nabi. Tidak ada hadiah lagi. Karena itu tidak ada yang mau jawab. Antara Daud dan Sulaiman. Betul atau tidak? Daud dan Sulaiman. Jika Nabi Daud alaihi salam ada kedua orang berselisih, lalu Nabi Daud memutuskan antara keduanya, lalu mereka pergi kepada siapa? Setelah itu langsung kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah, "Fafahamnaha Sulaiman." Sulaiman sudah tahu di mana kebenaran dalam masalah ini. Ada perselisihan antara hukum Daud dan Sulaiman. Mereka dua nabi, satu masa, satu keluarga. Ada perselisihan. Ini kebiasaan manusia. Faham ikhwani? Ini kebiasaan manusia. Tapi ketika ada khilafiyah, langsung saya ingin menjatuhkan engkau. Engkau mau membunuh saya. Bahkan engkau ingin menusur saya. Ini hawa nafsu murni. Faham? Ini hawa nafsu murni ikhwani. Wal'iyazu billah. Walaupun engkau menganggap ini sunnah Nabi, ini dalil. Dalil apa ya akhi? Dalil apa? Yang membuat engkau membenci saudara engkau, ingin membinasakan saudara engkau. Ini bukan masalah. Ya akhi, tidak mau air ya akhi. Ana mau diam saja. Paham? Jangan ada bersalah. Taib. Kata Nabi SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Barang siapa yang akan hidup di antara kalian setelah aku, maka dia akan dapat banyak perselisihan. Jika ini terjadi, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah setelahku. Addu 'alaiha bin nawajiz. Bayangkan ini. Tadabburlah ini. Addu 'alaiha. Gigitlah dengan gigi garaham dengannya. Kenapa? Karena sunnah akan terlepas dari tangan engkau. Faham? Berpegang teguh artinya seperti ini. Anda harus memegang dengan sunnah Nabi SAW. Semua sunnah Nabi, walaupun diremehkan oleh manusia, boleh jadi yang diremehkan oleh manusia menyelamatkanmu di hadapan Allah Azza wa Jal. Faham? Berpegang teguhlah kepadanya. Jika terlepas, harus dengan gigi garaham. Ini yang sangat kuat. Paham? Di dalam badan seorang hamba. Bayangkan, artinya nanti ada banyak fitnah. Muncul banyak fitnah. Jumlahnya seperti malam yang gelap gulita. Paham? Ada banyak ada sesuatu dan menisbatkan ini kepada Nabi SAW. Ini bersandar atas hadis palsu. Ini bersandar atas hadis dhaif. Ini bersandar atas fahaman para ulama. Ini bersandar atas pendapat para awliya. Akhirnya, mana sunnah Nabi? Engkau faham, bingung. Sunnah Nabi ini dengan yang hadis sahih, dengan fahaman para sahabat Nabi, dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya saja. Jika amalan ini tidak terjadi pada generasi sahabat Nabi, artinya ini bukan agama. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 orang saja. Dia dengar dari anak para sahabat. Para sahabat dengar dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi dengar dari siapa? Rasulullah sallallahu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, akhir umat ini tidak akan teguh, tidak akan kokoh, tidak akan kuat kecuali dengan apa yang menguatkan awalnya. Mereka kembali kepada apa? Ajaran yang di awal umat ini. Dan awalnya sudah menjadi kukuh dan kuat dengan ilmu dan amal. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Artinya ya ikhwani, hati harus selamat dari bid'ah yang berlawanan dengan sunnah. Sunnah tidak sahih kecuali dasarnya akan sah dari Rasulullah. Ajarannya sah dari Rasulullah SAW. Perbuatannya, jumlahnya, tempatnya, semua keadaannya harus meneladani Rasulullah SAW.
Ada orang banyak bertanya, "Taib, jika hadis dhaif, bagaimana? Apakah saya boleh menamalkan?" Jumhur ulama muhaddisin berkata tidak boleh. Hampir 90% dari ulama mutaqaddimin artinya di 3 abad Hijriyah pertama, mereka bersepakat bahwasanya hadis dhaif tidak boleh jadi hujjah, jadi dalil, baik dalam amalan yang wajib maupun dalam amalan yang mustahab, tidak boleh. Jika hukum syar'i maka harus ada dalil yang sah. Paham? Artinya kita perlu pasukan dari para muhaddisin supaya mereka apa? Supaya mereka mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, supaya mereka mengajarkan kita. Tapi ternyata jika ada ahli hadis di antara kita, kita ingin membinasakan mereka, ingin menghancurkan mereka, ingin membuat adu domba untuk mereka. Kenapa? Karena ajaran mereka menghancurkan semua dakwah kita. Ini kondisi umat kita di masa ini. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda apa? La tazalu ta'ifatan min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku akan berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala khazalahum. Tidak membahayakan mereka siapapun yang menghinakan mereka atau berselisih sama mereka, sampai datang keputusan Allah untuk mereka. Kata Al-Imam Bukhari, kata Al-Imam Ahmad, kata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, kata Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, kata para ulama yang besar di abad 3 dan 2 Hijriah, mereka adalah ulama hadis, para muhaddis. Faham? Oleh kerana itu ikhwani, kita sangat memperhatikan tentang masalah apa? Mana sunnah, mana bid'ah, mana perkara-perkara baru, mana perkara-perkara yang berdasar hadis-hadis dhaif dan limmah. Faham ikhwani? Taib. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga ikhwani, masih ada waktu atau sudah capek? Masih capek? Yakin? Ana sudah makan berbati alhamdulillah, kasih saya bawar dan kuat. Sebelumnya saya 5 sekali. Antum bagaimana? Sudah dapat berbati? Sudah? Masya Allah. Tapi ikhwan yang masih ada waktu atau tidak? Yakin? Aduh, ana takut nanti akan cabik dan akan dosa atas saya. Saya tidak mau menzalimi antum. Okey? Saya berharap bertemu Allah pada hari kiamat tidak menzalimi simud, tidak menzalimi nyamuk, tidak menzalimi lalat. Bagaimana menzalimi saudara kita para muslim dan muslimin? Semoga Allah menjadikan kita lepas dari kezaliman kepada orang lain sedikit pun, baik dari kalangan manusia atau jin atau hewan-hewan. Tidak mau. Apakah orang bisa menzalimi hewan akan masuk neraka karena hewan? Ada? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Seorang wanita yang membinjarakan kucing sampai mati. Silakan Syekh. Mereka cabai sekali untuk dapat dua ini. Baik. Jazakumullah khair ya syabab. Saya secara ringkasan supaya tidak cabik. Faham? Yang ketiga, hati harus selamat dari kelalaian yang berlawanan dengan zikir. Ikhwani, kelalaian sangat dicintai oleh iblis. Iblis sangat sungguh agar menjatuhkan seorang hamba di dalam kelalaian. Sangat sungguh. Kenapa? Jika engkau berada di dalam kelalaian, seorang hamba itu lebih buruk daripada hewan ternak, lebih buruk daripada kambing. Takhayal, seorang hamba manusia yang sangat agung di sisi Allah daripada malaikat, daripada jin, daripada semua makhluk yang lain. Bayangkan ini, sangat agung di sisi Allah daripada malaikat. Oh, manusia lebih agung daripada malaikat. Siapa yang tahu dalilnya? Siapa tahu dalilnya?
Dalilnya siapa? Surah Bindi dalam Al-Quran di juzuk 30. Saya sebut ujung ayat ini. Ulaika hum khairul bariyah. La, ana mau suara tinggi. Ada hadiah. Ulaika hum khairul bariyah. Mana ujung ayatnya? Innal ladzina amanu wa amilu salihat. Sah? Ulaika hum khairu. Orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, mereka lah sebaik-baik makhluk. Makhluk termasuk siapa? Malaikat. Sah? Bahkan malaikat ini tugas mereka menjaga kita. Betul atau tidak? Tugas mereka istighfar untuk kita. Tugas mereka duduk datang untuk bermajlis ilmu, untuk hadir majlis ilmu kita, dengar dari kita. Tugas mereka turun dari langit untuk dengar Al-Quran dari kita. Artinya siapa yang bimbing? Kita atau mereka? Kita. Faham ikhwani? Lalu kata Allah Azza wa Jalla, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah isi neraka jahannam dengan banyak kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah kal an'am, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripadanya. Mereka orang-orang yang lalai. Kelalaian ini hal yang sangat dicintai oleh iblis. Oleh kerana itu, jika engkau ingin berlundunan kepada Allah, ingin Allah menjaga engkau, membantu engkau, melindungi engkau, engkau harus masuk ke dalam benteng yang kukuh. Apa benteng yang kukuh? Zikir. Zikir. Kata Allah kepada Yahya bin Zakaria, Allah telah menwasiatkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat, 5 perintah. Dan Allah suruh Yahya bin Zakaria agar memerintahkan Bani Israel dengan 5 perintah ini, agar mereka mempelajari dan mengamalkan sesuainya. Di antara 5 perintah ini, kata Yahya, Allah memerintahkan kalian untuk berzikir kepadanya dengan sebanyak-banyaknya. Dan perumpamaan orang yang berzikir seperti orang yang dikejar oleh musuhnya. Ada musuh ingin membunuhnya, lalu dia lari, faham? Dari musuh ini. Tiba-tiba dia di hadapan sebuah benteng kokoh, faham? Bentengnya terbuka, lalu dia masuk, kemudian dia menutupi pintu benteng tersebut. Lalu musuh ini tidak bisa masuk, tidak bisa mengganggu sama sekali. Ini seperti orang yang berzikir, dikejari oleh iblis, gangguan dari syaitan. Tidak bisa iblis mendekati orang yang sedang berzikir, tidak bisa sama sekali. Oleh kerana itu syaitan ingin sekali menghentikan orang yang berzikir, melalaikan hatinya, wal'iyadu billah. Oleh kerana itu Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya kami melalaikannya dari peringatan kami. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya sudah melampaui batas. Wal'iyadu billah. Masalah zikir ini masalah luar biasa. Faham? Salat untuk zikir kepada Allah, puasa untuk zikir kepada Allah, majlis ilmu artinya zikir kepada Allah, berbakti kepada orang tua, zikir kepada Allah, berjalan ke masjid, zikir kepada Allah, sedekah, zikir kepada Allah, membaca Quran, zikir kepada Allah. Semua amalan kebaikan namanya termasuk dalam zikir kepada Allah. Artinya zikir tidak hanya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala, ini sebagian. Menuntut ilmu lebih utama daripada hanya engkau duduk dan zikir. Tidak berarti engkau meninggalkan zikir kerana engkau menganggap aku menuntut ilmu. Jangan. Engkau berjalan, lakukan apa? Zikir. Engkau naik sepeda atau motor atau keledai atau apa aja, engkau zikir.
Janganlah engkau berhenti. Janganlah engkau faham dalam masalah duniawi, fikir saya lakukan ini, semuanya sia-sia. Zikir. Terus zikir. Jika Allah memerintahkan 5 waktu untuk salat, Allah memerintahkan setiap waktu untuk zikir. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah dengan Allah kepada Allah. Faham? Pada waktu pagi dan petang. Kata Ibnu Abbas, tidak ada amalan kebaikan kecuali Allah membatasi. Faham? Jumlahnya. Salat 5 waktu, puasa 1 bulan, haji sekali seumur manusia, sedekah sekali setahun. Tetapi zikir tidak ada batasan maksimal badannya sama sekali. Supaya engkau tahu bagaimana engkau sangat perlu masalah zikir. Perbedaan antara mukmin dan munafik. Mukmin berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Munafik kata Allah, wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Tapi orang yang kafir tidak berzikir, hatinya mati wal'iyadu billah. Faham? Oleh kerana itu kita harus tetap zikir ikhwani. Wallahi zikir ini perlu, yani satu kajian yang luar biasa tentang zikir. Bagaimana semua kebaikan dunia dan akhirat kuncinya zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu zikir saja Allah sebutnya dalam Al-Quran, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku menatakan kata Nuh, aku menatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah maaf kepada Tuhan kalian, istighfarlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menampun. Wa yursilis samaa alaikum midrara. Yang pertama, Allah menampuni dosa kalian. Yang kedua, Allah menurunkan dari langit banyak hujan yang lebat. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah menambah kalian dengan harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir dan kebun-kebun yang indah. Paham? Subhanallah. Ini semuanya untuk salah satu zikir saja, yaitu istighfar. Istighfar ikhwan. Apa lagi? Pujian Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ini namanya al-baqiyatus salihat. Faham? Oleh kerana itu kita harus berusaha untuk banyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, yang keempat, hati harus selamat dari hawa yang berlawanan dengan ikhlas. Ikhwani, wahyu artinya kitabullah dan sunnah yang sahih dari Rasulullah, faham? Tidak bertentangan dengan sesuatu pun kecuali hawa nafsu. Kecuali hawa nafsu. Faham? Yang melawani wahyu hanya hawa nafsu. Yang melawani ikhlas hanya hawa nafsu. Keinginan jiwa. Orang ingin terpuji. Orang ingin mendapat kebaikan-kebaikan secara bersegera di dunia. Pujian, kedudukan yang tinggi. Faham? Sebut namanya dengan kebaikan, tapi tidak apa memperhatikan adab pujian yang lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang melawani wahyu selalu hawa nafsu. Kata Allah Azza wa Jalla, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, sungguhnya kami menjadikan engkau khalifah pemimpin di bumi. Fahkum bainan nasi bima araka Allah bil haqq. Maka berikanlah keputusan secara keadilan. Ini wahyu. Wala tattabi'il hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Ini hawa. Selalu yang melawani wahyu hawa nafsu. Hawa nafsu wal'iyadu billah. Oleh kerana itu ikhwani, jika engkau ingin tunduk kepada Allah dan syariatnya, engkau harus melawani hawa nafsu engkau. Engkau harus senantiasa berkata, jiwa saya ini buruk sekali. Jika ada kesalahan ini kerana dosa saya, bukan kerana hal yang lain. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ada salah satu orang, yani cilak beliau, kata beliau, wallahi kecelakaan ini kerana dosa yang aku buat. Ma sullita alayya illa bidhanbi. Engkau tidak berkelahi saya kecuali kerana dosaku. Bukan dosamu, dosaku sendiri. Yang terakhir ikhwani, faham? Hati harus selamat dari syahwat nafsu yang berlawanan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kerana salah satu syahwat nafs untuk seorang tidak biasa, untuk Nabi Adam, apa yang terjadi? Gara-gara syahwat nafsu beliau, apa yang terjadi ikhwan?
Yang terjadi kita sekarang di dunia, menghadapi banyak ujian, banyak penderita, banyak musibah, banyak fitnah. Kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kita berjuang untuk mempelajari ilmu, berjuang untuk menyebarkan ilmu, berjuang untuk mempraktik ilmu, untuk mengamalkan sesuai dengan ilmu. Kita berjuang untuk sedekah, berjuang untuk bekerja di dunia. Ada banyak orang membunuh saudaranya, ada banyak orang membenci saudaranya. Faham? Semua ini gara-gara apa? Salah satu syahwat nafsu saja. Kalau tidak ada syahwat nafsu ini, kita di mana sekarang? Di surga. Betul atau tidak? Ini salah satu pelajaran yang penting. Syahwat nafsu ini akan habis kelezatannya, tapi tidak akan habis penyesalannya. Kita akan terus memperbaiki kesalahan kita kemarin. Faham ikhwani? Karena kita mengikuti syahwat nafsu. Oleh kerana itu ikhwani, ada kedua fitnah di hadapan seluruh anak Adam. Yang pertama fitnah syahwat. Yang kedua fitnah syubhat. Dan judul ini sangat panjang, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Boleh jadi insyaAllah kita akan bikin pertemuan setelah 5 tahun insyaAllah dari sekarang. Karena kalian terakhir 7 tahun yang lalu kan? Taib, artinya 7 tahun bukan 5 tahun. Faham? Antum yang undang saya setelah 7 tahun. Kesalahan bukan dari saya, dari antum kan? InsyaAllah pertemuan yang berikut ini kita akan cerita tentang fitnah-fitnah yang di dunia ini. Semoga Allah menjauh kita dari fitnah-fitnah, syubhat dan syahwat. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari godaan syaitan dan dari hawa nafsu. Dan mohon maaf ketika ada kesalahan dari saya atau kekurangan dari saya. Mohon maaf ketika ada sikap yang tidak baik atau ada khilafiyah yang tidak baik dari saya. Jazakumullah khairan jami'an wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita menunda tanya jawab insyaAllah di pertemuan berikut ini. Karena ikhwan kita sudah cabik sekali. Atau saya yang cabik. جزاكم الله خيرا.